Pagi teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas tentang CLM atau Cutaneous Larva Migran. Nah, apa sih itu CLM? Nah, buat CLM itu suatu penyakit kulit ya teman-teman. Penyakit kulit yang disebabkan oleh parasit. Oke, langsung aja kita ke ilmu kedokteran dasarnya. Dari CLM ini itu biasanya tempatnya di dorsum pedis teman-teman. Nah, dorsum pedis itu apa? Dorsum pedis itu di punggung kaki tepatnya. Nah, kemudian, ini mungkin dari anatomi dari dorsum pedisnya, inervasi itu persarafannya, dan di persarafan nervus cutaneus, nervus cutaneus dorsal medialis, dorsal intermedius, dan dorsal lateralis. Ini merupakan percabangan dari nervus ischiadicus. Kemudian untuk vaskularisasi atau perdarahannya itu diperdarai oleh arteri dorsalis pedis, arcuata, plantaris, dan tarsalis. Untuk venanya oleh vena marginalis, vena perforan, vena marginalis lateralis. Kemudian struktur kulit. Struktur kulit di sini dibagi dua, ada kutis dan subkutis. Buat kutis ini dibagi lagi menjadi epidermis dan dermis. Nah, untuk epidermis itu dibagi lagi menjadi stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Untuk dermis dibagi menjadi dua, ada pars papillare dan pars reticular. Nah, ini epidermis, lapisan paling luar. Terdiri dari epitel berlapis gepeng. Dan stratum corneum. Ini terdiri dari sel-sel mati biasanya teman-teman, tidak berinti. Kemudian stratum lucidum, ini terdiri dari lapisan 2-3 lapisan sel gepeng yang tembus cahaya. Kemudian stratum granulosum, banyak granula basofil dan granula keratohyalin. Stratum spinosum, banyak sel poligonal. Kemudian stratum basal paling bawah. Kemudian, untuk sel-sel epidermis di sini ada keratinosit, sel Langerhans, melanosit, sel Merkel. Untuk dermis ini tadi terbagi menjadi dua ya, ada yang pars papillare dan pars reticular. Kemudian fungsi kulit di sini sebagai proteksi, itu menjaga bagian dalam tubuh dari gangguan fisik atau mekanis, kemudian sebagai persepsi. Persepsi di sini atau perabaan. Terdapat juga saraf sensorik, terdiri dari badan Ruffini, Krause, Meissner, Ranvier, dan Pacini. Kemudian fungsi sebagai absorpsi, sebagai ekskresi, sebagai pengaturan suhu tubuh, pembentukan pigmen, dan keratinisasi. Kemudian ini klasifikasi dan morfologi dari etiologi atau parasitnya, yaitu ada Ankylostoma brasiliensis dan Ankylostoma caninum. Oke, kemudian di sini ada Necator americanus juga. Nah, pemeriksaan penunjangnya di sini sebetulnya bisa dapat dilihat dari pemeriksaan klinis saja, tapi bisa juga yang diusulkan pemeriksaan penunjangnya yaitu ada darah rutin untuk melihat eosinofilianya bisa meningkat, kemudian dari biopsi kulit, kemudian desmoskopi untuk perkembangan dari pengobatannya, kemudian secara histologi biopsi. Kemudian dasar penegakan diagnosis dari CLM ini, itu pada CLM ini memiliki bentuk yang khas. Di antaranya yang pertama, terdapat kelainan seperti benang yang lurus atau berkelok-kelok, kemudian menimbul, kemudian terdapat papul atau vesikel di atasnya. Namun untuk biasanya tidak terdapat diagnosis banding dikarenakan CLM ini memiliki ciri khas teman-teman, ciri khusus yang hanya dimiliki olehnya tadi. Oke. Kemudian kita ke etiologi. Nah, penyebab utama dari CLM ini itu berasal dari larva yang berasal dari cacing tambang yang hidup di usus anjing dan kucing, yaitu tadi Ankylostoma brasiliensis dan Ankylostoma caninum. Kemudian juga terdapat pada babi juga.
Nah, ini gambarnya teman-teman, ini yang Clostridium yang Brazilians, yang ini yang Caninum. Nah, kita ke patogenis dan patofisiologi. Yang pertama, tanah yang mengandung tadi feses anjing atau kucing yang mengandung telur cacing dalam 1-5 hari akan berubah menjadi larva rhabditiform. Kemudian 3 hari berubah menjadi larva filariform. Nah, kemudian di sini biasanya nih terjadi pada para tentara, teman-teman, yang melakukan latihan fisik berat, biasanya kan itu di sungai atau di lumpur. Nah, itu kemungkinan besar dapat terinfeksi dari CLM ini. Kemudian dari larva filariform itu akan berpenetrasi ke manusia mulai tadi dorsum pedis. Kemudian enzim protease di larvanya tadi itu menimbulkan respon inflamasi. Salah satunya pengeluaran histamin yang akan menimbulkan rasa gatal. Kemudian karena penetrasi ke manusia juga akan menimbulkan papul di kulit. Nah, kemudian si larva tadi akan bermigrasi 2-3 hari di antara stratum germentativum dan stratum corneum. Akan membuat kanalikuli atau terowongan-terowongan. Kemudian si CLM tadi tidak dapat menembus dermis karena tidak memiliki enzim kolagenase. Nah, akibatnya terjebak di kulit yang atas aja, di epidermis, akan mati selama 2-8 minggu. Dan untuk penata laksanaannya, di sini non farmakologinya tentu menggunakan alas kaki, menjaga kebersihan, dan membersihkan kotoran dari hewan peliharaan, serta menghindari faktor presipitasi seperti garukan. Kemudian untuk farmakologi atau obatnya, di sini diberikan antihelmin atau anti cacing seperti albendazole. Di sini kontraindikasinya terhadap wanita hamil tidak boleh, dosisnya 400 mg. Kerjanya itu menghambat sintesis mikrotubul dalam tubuh cacingnya. Kemudian ada CTM nih buat obat gatalnya. Kerjanya itu memblok reseptor histamin untuk mencegah aksi histamin. Dosisnya 4 mg setiap 4-6 jam. Efek sampingnya efek sedatif, pusing, sakit kepala. Kemudian nih resepnya. Untuk pencegahannya tadi menggunakan alas kaki, melakukan perawatan hewan peliharaan dengan baik, serta menjaga higienitas. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Dan jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, dan selalu dukung channel ini. Dan mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.